Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dayatulail dengan NIM 231101103001. Saya akan maju dengan makalah teori sibernetik. Definisi teori belajar sibernetik. Karena belajar adalah suatu proses pengalaman, maka hal itu terjadi sebagai hasil interaksi antara individu dan lingkungan sosial dan fisiknya. Lingkungan fisik seseorang mencakup semua lingkungan di sekitarnya, baik alam maupun buatan. Lingkungan yang diciptakan manusia. Jika kita dapat mengatakan bahwa belajar merupakan upaya individu untuk mengubah tingkah lakunya secara umum akibat perjumpaannya dengan lingkungannya. Teori adalah seperangkat penjelasan atas kejadian-kejadian yang didukung oleh ilmu pengetahuan lebih jauh. Teori menawarkan cara berpikir menginterpretasikan berfungsi sebagai media dan observasi lingkungan. Perkembangan teori pembelajaran ini memenuhi kebutuhan akan pendidikan berbasis teknologi informasi yang unggul di masyarakat global. Hal ini dapat difasilitasi ketersediaan pengetahuan dan menghilangkan potensi tantangan pembelajaran dalam situasi ketika guru tidak dapat menghadiri kelas. Dalam teori sibernetik, proses penting seperti teori kognitif, tetapi sistem informasi yang diproses lebih penting daripada proses itu sendiri. Salah satu teori sibernetik ini juga membuat premis bahwa tidak ada satupun cara terbaik yang cocok untuk setiap keadaan dan siswa. Akibatnya, beberapa siswa mungkin mempelajari informasi tertentu melalui proses belajar yang berbeda, tetapi siswa lain mungkin mempelajari informasi yang sama melalui beberapa metode pembelajaran. Teori ini muncul bersamaan dengan kemajuan informasi dan teknologi. Ada kemiripan dengan teori sebelumnya. Kognitif yaitu fokus pada proses belajar dan pada hasil. Salah satu perbedaan antara teori ini adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah bahwa sistem informasi yang dipelajari sangat mempengaruhi proses belajar. Peserta diklat mengelola data, melacak, dan menyusun strategi berdasarkan data tersebut yang mempengaruhi pada cara belajar sibernetik. Dalam teori ini, sistem informasi akan menentukan proses belajar. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk setiap keadaan. Seorang peserta diklat bahwa tidak ada satu cara belajar ideal untuk setiap keadaan. Seorang peserta diklat mungkin menggunakan satu macam proses belajar untuk pelajaran informasi tertentu. Tetapi peserta diklat lain mungkin menggunakan proses belajar yang berbeda untuk mempelajari informasi yang sama. Hamid menyatakan bahwa sistem informasi merupakan inti dari teori pembelajaran sibernetik. Sistem informasi bukan pembelajaran yang sebenarnya mengontrol proses pembelajaran. Konsekuensinya, teori ini mengandaikan bahwa tidak ada satupun metode pembelajaran yang terbaik untuk setiap keadaan, dibandingkan dengan teori belajar behavioristik, konstruktivistis, humanistik, dan kognitif. Teori sibernetik agak baru. Teori ini mengatakan bahwa belajar adalah pengolahan data dan perkembangan bersamaan dengan ilmu informasi. Ide ini secara khusus memiliki kesamaan dengan teori kognitif tentang pentingnya prosedur. Menurut teori sibernetik, meskipun proses penting sistem informasi yang sedang diproses adalah hal yang paling penting. Berdasarkan pemaparan materi di atas, dapat ditarik kesimpulan proses pembelajaran dan penerapan teknologi untuk memberikan hasil yang cepat dan tepat. Ditonjolkan dalam teori sibernetik, pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong kreativitas instruktur di kelas dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima pengetahuan. Tujuan belajar sibernetik. Landasan manajemen pembelajaran menurut teori pelajaran sibernetik adalah upaya guru untuk mendukung siswa dalam mencapai tujuan belajar dengan memanfaatkan
kemampuan kognitifnya, khususnya kemampuannya menganalisis sinyal-sinyal eksternal. Cara kerja memori dia prioritaskan secara fase memproses informasi pembelajaran. Menurut model tersebut, fungsi memori manusia mirip dengan komputer, yaitu ia dapat menerima atau memperoleh data, mengolah dan mengubah struktur dan kontennya, dan kemudian menyimpan dan menampilkan data tersebut lagi bila diperlukan. Mempertimbangkan model memori manusia dapat disamakan dengan komputer dalam proses pengolahan informasi, yaitu mengumpulkan data, memperoleh data, memantau dan memodifikasi bentuk dan isinya, menyimpan dan menampilkan kembali bila diperlukan, memodifikasi bentuk dan isinya, menyimpan dan menampilkan bila diperlukan dan diseteruskan. Memerlukan akibatnya proses ini dari struktur informasi terstruktur sehingga mencakup 1. Pengumpulan dan penyebaran informasi atau encoding, menyimpan informasi atau storage, pengembalian informasi dan ingatkan ketika dibutuhkan atau retrieval. Sedangkan konteks zaman modern teori pembelajaran sibernetik dalam pembelajaran seperti bahasa Inggris dan aplikasinya dalam teknologi informasi di era kontemporer. Instruktur atau guru harus memahami dua hal ini, yaitu materi yang memikirkan siswa saat gurunya instruktur mengajar bahasa Inggris melalui panggilan video langsung atau proses seperti Skype dan proses berbasis video online lainnya. Oleh karena itu, guru harus fleksibel walaupun siswanya bahkan saat mereka tidak berada di kelas. Menggunakan monitor langsung atau panggilan video atau program seperti Kuiper Video atau webcam dan Skype dan lain-lain berbeda dengan proses belajar mengajar pada umumnya. Pendidikan dan peserta pelatihan tidak perlu bertemu dengan langsung untuk memanfaatkannya. Yang diperlukan pendidik hanyalah layar monitor dan langsung berhubung dengan peserta diklat. Seperti itu, peserta pelatih juga memerlukan laptop, perangkat infocus yang berhubung langsung dengan guru di Indonesia. Di Indonesia, teori sibernetik masih sulit diterapkan karena infrastruktur yang belum memadai. Di sisi lain, pendekatan ini telah digunakan dan cukup berhasil di negara industri seperti Amerika Serikat dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Karena perluasan hipotesis berdasarkan pemaparan materi di atas, dapat disimpulkan proses pembelajaran dan pemanfaatan teknologi untuk mengumpulkan informasi secara cepat dan tepat. Menggunakan topik utama teori pembelajaran sibernetik, tujuan pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menerima informasi serta untuk mendorong infrastruktur untuk menjadikan kreativitas saat belajar. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, 1. Pemikiran yang prioritas kepada proses anti penting, penyajian pengetahuan, perhatian faktor ekonomi, kemampuan belajar dan dijelaskan lebih rinci. Latihan pembelajaran terfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Pembelajaran ditransfer ke lingkungan kehidupan nyata. Kontrol belajar memungkinkan belajar lebih baik. Balikan informatif, menerapkan standar rincian dan yang tepat untuk mengenali kinerja yang telah dicapai dan hasil yang diharapkan. Kekurangannya. Namun kelemahan teori sibernetik adalah teori ini terlalu menekankan sistem informasi yang dipelajari dan mengorbankan proses pembelajaran. Menurut teori sibernetik, pembelajaran adalah pengelolaan data. Teori sibernetik berasumsi bahwa tidak ada satupun metode pembelajaran yang cocok untuk setiap siswa dalam setiap keadaan. Model pendekatan Landa yang disebut sebagai teori pembelajaran algoritmik dan heuristik
menyerukan siswa untuk berpikir secara metodis atau berurutan dan linear untuk mencapai tujuan objektif tertentu. Sebaliknya, pembelajaran heuristik mengharuskan siswa berpikir dengan cara pembedaan dan berkonsentrasi pada beberapa tujuan sekaligus. Kekurangan teori sibernetik berasal dari penekanannya dan berlebihan dan sistem informasi dan teliti dan pengabaian terhadap proses pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar menurut aliran sibernetik. Proses internal siswa dan kondisi eksternal memengaruhi proses belajar melalui pengolahan data. Kedua kondisi ini penting saat menerapkan teori sibernetik. Perlu diperlihatkan terlalu kemampuan awal siswa, insentif, perhatian, persepsi, dan ingatan. Kondisi eksternal juga disebut sebagai kondisi dari luar yang memengaruhi pemberian, umpan balik, tujuan pembelajaran, dan keadaan pembelajaran semaunya, termasuk dalam pemrosesan informasi. Ketika mengatur pembelajaran, guru harus bertimbang kondisi internal siswa yang berdampak proses pengolahan informasi dan pembelajaran. Kondisi internal termasuk 1. Kemampuan awal peserta didik. Menurut kepastian awal mereka, siswa memiliki informasi dan kemampuan yang diperlukan untuk keterlibatan dalam proses pembelajaran. Siswa diharapkan dapat terlibat secara efektif di kelas jika memiliki kemampuan ini. Tes awal, wawancara, atau metode dasar lainnya dapat digunakan untuk mengukur kemahiran awal siswa. 2. Motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong tingkah laku tertentu. Karena motivasi instrik bertahan lebih lama, maka lebih bermanfaat pada saat proses belajar. Dorongan bawaan untuk sukses biasanya stabil dan berkontestasi pada tugas akademik yang sulit. Memberi siswa tugas yang benar dapat membantu guru dan menyadari bahwa apa harusnya dicapai siswa untuk meningkatkan motivasi mereka. 2. Perhatian. Memperhatikan dapat membantu siswa dalam memusatkan perhatian pada tugas yang ada, mengamati masalah yang disajikan, memilih dan memusatkan perhatian pada kesulitan yang harus dipecahkan, dan menghilangkan gangguan lain dari luar. 4. Persepsi. Proses persepsi yang rumit memungkinkan seorang menerima dan memproses informasi yang mereka pelajari dari lingkungannya. 5. Ingatan. Informasi diterima, disimpan, dan diambil oleh sistem mengingat yang aktif. 3 tahap yang membuat memori yang sangat efektif: memori heuristik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang yang relatif permanen. 6. Lupa. Lupa adalah tindakan kehilangan pengetahuan yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. 7. Retensi. Retensi adalah kebalikan dari kata lupa, karena itulah yang disimpan dan mampu diingat kembali setelah dipelajari. 8. Transfer. Penerapan atau transfer pengetahuan, kemampuan, kebiasaan, sikap, atau respon lain dari lingkungan ke lingkungan lain disebut transfer pembelajaran. Disebut juga transfer praktik. Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran melalui pengolahan informasi termasuk: 1. Kondisi belajar. 2. Tujuan belajar. 1. Kondisi belajar pembentukan perilaku dapat diamati konsekuensi dari proses pembelajaran. Bergantung pada kondisi pembelajaran dan diantisipasi pendidikan mungkin mengetahui pembelajaran metode untuk mengelola pembelajaran. Tujuan belajar. 2. Tujuan belajar. Oleh karena itu, komponen pembelajaran yang lain harus menyimpan dari tujuan pembelajaran agar dapat dicapai selama proses pembelajaran. Maka sistem pembelajaran bergantung pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang diungkap jelas mempunyai kekuatan untuk memotivasi peserta didik
memandu proses pembelajaran dan menilai sejauh mana tujuan tercapai. 3. Pemberian umpan balik. Bagi siswa, umpan balik sangat penting karena tahu tentang mencapai dan kekurangan mereka. Pembelajaran menurut Ernest Landa. Landa adalah pendukung sibernetik. Dia membuat perbedaan antara proses mental, heuristik, algoritmik, prosedur algoritmik, sistemik yang linear, konvergen, langkah demi langkah, dan diarahkan pada satu tujuan yang telah ditentukan. Anda dapat menghidupkan mesin mobil, melakukan panggilan telepon, dan melakukan tugas algoritmik lainnya. Pemikiran heuristik adalah hasil dari proses berpikir divergen dan heuristik, seperti memilih atribut geometrik, menentukan strategi pemecah masalah, dan sebagainya. Biasanya diperlukan untuk memahami ide-ide yang memiliki anti ganda dan menafsirkannya. Pelajaran menurut Pass dan Scott. Pass dan Scott juga mendukung gagasan pembelajaran sibernetik. Mereka berpendapat bahwa ada dua aliran pemikiran, pemikiran Wallis dan holistik, dan pemikiran serialis. Metode serialis sebanding dengan metode algoritmik. Meskipun demikian, pemikiran heuristik berbeda dengan pemikiran holistik. Berpikiran kohesif dan berpikir holistik adalah dua hal yang berbeda. Berpikir secara kooperatif meningkatkan kemungkinan memiliki kemajuan dan mencapai pemahaman kooperatif tentang sistem informasi. Keseluruhan lukisan terlihat ketika dilihat bukan hanya bagian-bagiannya saja. Peserta pelatihan yang bersifat serial dan holistik diperkenalkan oleh Pass dan Scott. Individu yang menerima struktur serial biasanya berpikir secara algoritmik, sedangkan mereka yang menerima pelatihan holistik biasanya belajar dan tingkat yang paling luas hingga tingkat yang paling terspesialisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.